ヒーローごっこやってるお前らとは。早くやろうよ。 Halo semuanya. Berhubung Windbreaker episode ke-7 kemarin ada kendala, Mimin akan menggabungkan dengan episode ke-8 sekalian ya guys. Nah, di episode sebelumnya, pertarungan Hiiragi melawan Sako dimenangkan oleh Hiiragi. Dulunya, Hiiragi sama Sako bisa berteman itu gara-gara dia menolong Sako saat dibully oleh teman sekolahnya. Hiiragi yang sudah menang, dia menawarkan diri membawa Sako untuk turun dari panggung pertarungan. Kalau Hiiragi nggak kayak gitu, besar kemungkinan Sako akan diperlakukan oleh Togame seperti Arima. Waktu Togame mau mengambil jaketnya Sako, dia diberhentikan oleh Hiiragi untuk mengurusnya setelah melawan Sakura. So, seperti biasa, kita intro dulu gak sih guys? Setelah Togame mendengar perkataan Hiiragi, Toji memanggilnya yang sedang melamun memikirkan perkataan dari Hiiragi. Sampai-sampai nih, dia tidak menyadari kalau pertarungan selanjutnya adalah dirinya. Dia pun mengajak Sakura untuk memulai pertarungannya. Sakura senang banget lah karena dia sudah menunggu gilirannya dari tadi bejir. Seperti biasa, semua penonton mendukung dan bersorak untuk Togame. Sakura pun menuju panggung pertarungan dengan dukungan dari yang lainnya. Begitu juga dengan Umemiya yang memberikan pesan untuk berbicara yang lama kepada Togame. Menurutnya, pertarungan adalah komunikasi nih. Nah, Togame pun berjalan menaiki panggung. Di sisi Sakura yang melihat Togame, dia teringat akan janji Sakura kepada anak SMP kemarin nih. Dia juga menyuruh Togame untuk cepat memulainya. Buru-buru amat, sekarang aku ingin menikmati secara perlahan-lahan, kata Togame. Tanpa basa-basi, Sakura mengawali pertarungan dengan memberikan pukulan. Namun, Togame mengonter serangan dari Sakura dengan mendorongnya. Hiiragi yang mengamati pertarungan mereka, dia beranggapan kalau Sakura memanglah kuat. Namun, Togame bisa jadi wakil ketua sudah membuktikan kalau Togame sangatlah kuat. Pertarungan mereka begitu sengit, tapi kelihatannya Togame lebih unggul nih. Nah, Sakura yang tidak mendapatkan peluang menyerang, dia cuma bisa menghindar. Itu pun dengan susah payah bejir. Tiba-tiba, Sakura mendapatkan peluang untuk menyerang. Dan boom! Togame pun mendapatkan serangan tendangan dari Sakura. Sampai-sampai dia memuji Sakura yang sudah bisa menyamai kecepatannya. Tapi serangan dari Sakura tidak terasa bagi Togame. Sakura pun dibanting diiringi dengan injakan bertubi-tubi mengarah ke kepalanya. Dia yang lihai menghindar terus-terusan, kemudian dia berniat mendorong Togame. Sayangnya Togame mencengkram kepala Sakura dan mengarahkannya ke lantai hingga keras dan duar. Sudah tidak kuat, kau yang sekarang lebih kelihatan culun, kata Togame. Dia juga mengatai kalau Sakura berlagak sok kuat karena berkumpul dengan orang-orang kuat. Kau tidak bisa berkata apa-apa kalau sendirian bukan? Kata Togame. Dari perkataan itu, Sakura kembali bangkit. Secara brutal, dia memberikan tendangan ke arah Togame dan boom! Kali ini tendangan Sakura terasa baginya. Dari perkataan Togame barusan, membuat ingatan masa lalu Sakura kembali muncul. Serangan Sakura tidak habis di situ saja. Nah, sekarang keadaan menjadi terbalik. Sakura yang tadinya cuma menghindar terus-terusan, sekarang dia membabi buta menyerang Togame. Penonton yang melihat perubahan Sakura membuatnya keheranan. Begitu juga dengan Nirei. Aku tahu kalau Sakura kuat, ternyata dia sekuat ini bejir, kata Nirei dalam hati. Kembali ke atas arena. Sakura yang memberikan serangan terus-terusan diiringi dengan perkataan, membual kekuatan adalah segalanya. Tapi cuman ini yang bisa kamu tunjukkan kepadaku. Dan boom! Dikarenakan Togame wakil ketua, tidak mungkin dong dia tumbang dengan serangan kayak gitu.
Jangan berlaku, bocah sialan, kata Togame diiringi tendangan ke arah Sakura. Sakura pun terpental sampai terengap-engap anjir. Wah parah, MC kita dalam bahaya nih guys. Sakura yang tergeletak, dia dihampiri Togame. Kau tuh gak tahu apa-apa tentang sisi Toren. Berbeda dengan kalian yang bermain jadi pahlawan-pahlawanan, kata Togame diiringi injakan kakinya ke arah kepala Sakura. Dan 2. ごっこやってるお前らとは Sembari dia mengangkatkan kepalanya yang diinjak Togame, dia mengatakan kalau apa yang dilakukan Togame berbeda dengannya. Dengan tatapan yang mengerikan, Sakura menyuruh Togame untuk mengganti nama kelompoknya menjadi tukang tindas. 弱い者いじめクラブに改名しろよ Mengajar yang sudah tumbang, mengejar anak SMP. Aku tak akan kalah dari orang sepertimu, teriakan Sakura. Diiringi Togame melancarkan injakannya lagi, dan boom. 負けられっかよ Mendengar apa yang dibilang Sakura barusan, membuat Togame melesatkan serangannya. Tidak juga dengan suasana semua orang yang menjadi hening. Pertarungan mereka pun berhenti sejenak. Aku baru mengerti. Makanya kalian ada di sini, kata Togame diiringi langkah kaki menuju Kanuma dan Arima. Baginya ada yang janggal dengan kedatangan Furin ke sisi Toren. Kanuma dan Arima yang ketakutan, dia menjelaskan yang sebenarnya terjadi kemarin waktu di terowongan. Alhasil, mereka berdua diajar dengan brutal oleh Togame. Semua orang pun tercengang akan perlakuannya terhadap temannya sendiri, tidak terkecuali dengan Sakura. Choji yang melihat Togame langsung menyuruh untuk menghiraukan Kanuma dan Arima. Berpindah scene, waktu pertama kali Togame bertemu sama Choji, Togame sendirian dikeroyok sama beberapa anak sisi Toren. Dia yang pada dasarnya emang kuat, menghabisi anak-anak sisi Toren. Choji yang melihat Togame membantai semuanya seorang diri, bukannya dia membantu temannya, dia malah merekrut Togame untuk bergabung ke sisi Toren bejir. Waktu itu, Choji masih kelas 1 ya guys. Bergabungnya Togame, setiap harinya dia bersama Choji menikmati apa yang dilakukan bersama anak-anak. Ketika Togame yang lagi santai di atap markas sisi Toren, tiba-tiba dia dihampiri dan ditanyai oleh Choji soal arti dari kekuatan adalah segalanya. Menurut Choji, kata tersebut berarti tidak menyerah dari siapapun. Konon katanya kekuatan itu sama halnya dengan kebebasan. Emang bener gak sih? Kita hidup di Konoha ya juga kayak gitu. Menurut kalian gimana nih? Meskipun Choji sama Togame anak baru, mereka berdua menjadi bahan perbincangan semua orang yang bisa melawan kelompok Zing cuman berdua doang. Nah, pertarungan melawan kelompok Zing telah selesai. Mereka menghampiri Kanuma dan Arima bersama yang lainnya. Arima keheranan dengan mereka berdua yang beneran menghampiri dan mengobrak-abrik kelompok Zing cuman berdua. Aku akan menjadi pria yang paling bebas, jadi mana mungkin aku kalah, kata Choji. Saat itu, semuanya tersenyum dan menikmati kegembiraan di setiap harinya. Namun suatu hari, di pikirannya Togame, kalau sisi Toren dipimpin sama Choji, semuanya akan lebih baik. Dan pada akhirnya, Choji menjadi pemimpin sisi Toren. Dia berbincang kepada Togame, kalau sekarang semua itu terasa tidak menyenangkan baginya. Dia berkeinginan menjadikan semua orang sisi Toren sekuat dirinya. Seiring mereka berbincang, tiba-tiba ada beberapa anak sisi Toren berlari menghampirinya untuk melaporkan kalau kelompok Zing telah menghajarnya. Togame berniat membalasnya, namun berbeda dengan Choji yang malah menghajar salah satu anggotanya. Kamu datang kembali setelah diajar. Yang lemah tidak dibutuhkan di sisi Toren, ucap Choji sambil melepaskan jaket anak tersebut. Perlakuan Choji membuat Togame terkejut dan bertanya-tanya, kenapa kau melakukan hal itu? Tanya Togame. Akulah pemimpinnya. Aku yang paling kuat di sini. Aku yang menentukan peraturannya. Kalau kau tidak mengerti, maju sini, ucap Choji kepada Togame yang terkejut.
Nah, berat hati, Togame pun nurut dengan perkataan itu. Cuman dia meminta kepada Choji untuk tetap tersenyum bersama yang lainnya. みんなと笑っててよ。 Aku harus menjaga sisi Toren yang sekarang sampai Choji menunjukkan wajah cerianya lagi. Semua itu terpendam di pikiran Togame. Kembali ke masa sekarang, Togame yang masih bertarung melawan Sakura, dia melayangkan pukulannya ke arah Sakura. Nah, pukulan itu di counter attack oleh Sakura dengan sebuah tendangan mengarah ke perut Togame. Dan boom! Togame pun terkena tendangan, tapi Sakura merasa kalau Togame sengaja tidak menghindarinya. Dengan serius Sakura bertanya, apa yang sebenarnya kau inginkan? お前、何がしてんだよ。 Bukankah selama mempunyai kekuatan bisa melakukan apapun di kelompokmu? Tanya Sakura. Togame membenarkannya. Di pikirannya, dengan adanya Bofurin di sini bisa merubah Choji yang terobsesi dengan Bofurin. Tapi malah menjadi pertarungan tanpa tujuan dan keadilan yang melibatkan semua orang. Ingatan saat Choji merubah sisi Toren itu pun muncul di pikirannya. Meski dia tahu apa yang dilakukan Choji itu salah, dia tetap melanjutkannya. Aku ingin pergi ke gunung. Jawab Togame atas pertanyaan dari 何が Sakura. してんだよ。山に行きたいな。 Ya jelas kebingungan dong Sakura. Dia mengakui kalau Togame memang kuat, tapi Sakura sosokan kuat di depan orang yang lebih kuat darinya bejir. Serangan pun dimulai dari Sakura, diiringi dengan ocehan. Mau sekuat apapun lawanku, mau dia adalah penyelamat hidupku, aku tidak akan berpaling dengan pendirianku sendiri. Dan dua. Perkataan dari Sakura membuat Togame menyadari kesalahannya waktu menuruti kemauan dari Choji. Dia yang gak fokus dengan pertarungannya membuat dia mendapati tendangan dari Sakura. Nah, dari situ Togame mulai serius akan pertarungannya. Ayo lakukan dengan serius Sakura, kata Togame. Pertarungan dengan serius pun dimulai. Semua penonton keheranan akan pertarungan mereka berdua yang melakukannya dengan tersenyum. Keduanya saling jual beli serangan dengan sengit. Sampai-sampai semua memuji kekuatan dari mereka berdua. Ketika Sakura yang masih jual beli serangan, tiba-tiba dia merasakan perbedaan dari Togame saat di terowongan dengan kali ini. Mungkin ini pertama kalinya lawanku memanggilku dengan namaku, kata Sakura. Begitu juga dengan Togame yang merasakan adanya perbedaan di dalam diri Sakura. Dan dua. Keduanya pun saling terkena serangan dan tergeletak. Nah, malah ketawa bejir Togame. Kali ini dia sangat menikmati pertarungannya. Begitu juga dengan Sakura. Singkat cerita, mereka berdua pun berdiri dan melayangkan pukulan bersamaan. Ketika pukulan mereka sudah dekat, tiba-tiba Togame menyadari dengan perkataan Sakura tentang untuk tetap bertegang teguh dengan pendiriannya. Nah, Togame menyesali yang tidak bisa menyadarkan Choji pada waktu itu. Dan sekarang Togame mengidolakan Sakura serta berterima kasih telah menyadarkannya. Dan dua. Togame pun terkapar akan pukulan Sakura yang mengenainya. Dengan lambaian tangan, dia pun berkata, "Aku sudah tidak bisa berdiri, give up." Semua penonton keherangan dengan kepribadian Togame yang berbeda dengan biasanya. Di sisi Sakura, dia marah kepada Togame yang sengaja kalah terhadap serangan barusan. Tiba-tiba Choji menghampiri mereka berdua ke atas panggung dan memanggil umemnya untuk cepat memulai pertarungan dengannya. Ketika Togame melihat ketidaksabaran dari Choji, membuatnya untuk menghentikan tingkahnya. Meskipun Togame wakil ketua, tetap saja Choji menghiraukan perkataannya bejir. Malahan dia terus-terusan memanggil umemnya. Ketika Togame mau menghentikan Choji, tiba-tiba boom.
Lihat itu, Sakura langsung tidak terima dan mau memukul Choji bejir. Umemiya menghentikan tangannya. Nah, menurutnya sekarang sudah saatnya untuk pergantian pertarungan. Dan dia memberikan apresiasi kepada Sakura yang telah berhasil berkomunikasi dengan Togami. Sakura yang sudah mulai tenang, dia menuruni panggung diiringi ucapan kepada Umemiya. Kalau sampai kalah, aku yang akan mengajarmu. Bejir, bejir, bejir. Perasaan MC kita ini nggak takut siapapun dah. Ketika Sakura menuruni panggung, dia keheranan dengan reaksinya sendiri yang melihat Togami diajar sama Choji barusan. Padahal dia sudah biasa melihat orang diajar habis-habisan. Seperti biasa, Sakura disambut oleh temannya. Sakura-san, okaeri nasai. Kembali ke sisi Umemiya dan Choji. Di sini Choji tidak sabaran bejir. Dari pertarungan barusan, apakah kamu tidak merasakan apapun? Tanya Umemiya kepada Choji. Choji yang sudah tidak mempunyai perasaan, ya jelas dia kebingungan dong akan pertanyaan dari Umemiya. Dia malah membandingkan Bofourin yang dikelilingi orang-orang kuat, berbeda dengan kelompoknya yang lemah bejir. Wah, parah ini orang. Tomiyama-san, sonna koto o motte ta no ka? Agar dia bisa merasakan kebebasan dan kesenangannya kembali, Choji berniat mengambil alih Bofourin dari tangan Umemiya. Pertarungan pun dimulai dari serangan Choji dan duar. Yokose! Pertarungan yang begitu epik membuat semua orang tercengang. Suho juga tidak menyangka dengan gerakan dari Choji yang begitu gila. Nah, Sakura yang melihat pertarungan kali ini, dia membayangkan kalau misalkan Umemiya tidak menghentikannya, mungkin dia akan babak belur. Dari situ Sakura berambisi untuk menjadi lebih kuat lagi. Pertarungan Umemiya dan Choji tiba-tiba berhenti ketika Umemiya memberitahu ke Choji kalau berpikiran seperti itu terus malah membuat hidupmu menjadi berat. Dari situ Choji kesal akan perkataan Umemiya barusan. Karena dia tidak memahami itu semua, dia pun menyerang dengan amarah. Namun Umemiya memberikan serangan yang begitu mengerikan bejir. Seketika Choji langsung menghindar ketika merasakan aura dari Umemiya. Padahal serangan dari Umemiya tidak mengenainya, tapi entah kenapa hidung Choji memisan. Dengan pedenya, Umemiya bilang kalau dia 100% tidak akan kalah dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Ora 100% makenai. Gila, epic parah bejir. Inilah akhir dari episode ke-7 dan ke-8 ya guys. Sebelumnya, Mimin minta maaf karena telah menggabungkan episode kali ini. So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.